langsung duduk di kasur Ayanokoji. Ayanokoji bertanya pada Kei apa yang ingin ia minum saat ini. Tapi di sini Kei malah berjalan menuju dapur dan berkata ia akan membuat minumannya sendiri. Ayanokoji pun sedikit terkejut dengan perkataan Kei, karena biasanya Kei tidak akan melakukan hal seperti itu. Tapi Kei beralasan jika tangan Ayanokoji sedang terluka, dan jika hanya sekedar merebus air pun Kei bisa melakukannya. Kei berkata jika ia ingin minum teh hitam, dan bertanya apa yang mau diminum Ayanokoji. Karena Ayanokoji ingin meringankan beban Kei, jadi Ayanokoji meminta Kei untuk menyamakan minumannya. Tapi wajah Kei berubah menjadi tidak senang. Kei merasa jika Ayanokoji tidak mempercayainya. Ayanokoji yang paham situasi itu pun meminta dibuatkan kopi. Kei yang sadar Ayanokoji terus menatapnya, menyuruh Ayanokoji untuk menunggu di ruang tamu. Ayanokoji berpikir akan sangat merepotkan jika membuat Kei sampai marah. Jadi Ayanokoji memilih untuk menurutinya. Tiba-tiba Kei berkata bahwa akan sulit bagi mereka untuk mengungkapkan hubungan mereka karena Ayanokoji baru saja mendapatkan nilai sempurna dalam ujian khusus. Kei merasa seolah-olah ia berpacaran dengan Ayanokoji karena status, dan terpaksa mereka akan tetap seperti ini untuk sementara waktu. Ayanokoji kemudian memberikan contoh kalau berpacaran dengan gadis imut juga termasuk status bagi anak laki-laki. Bukankah itu terlalu berlebihan jika melarang seseorang melakukan itu? Ayanokoji membantah pendapat Kei tentang pacaran karena status, sebab setiap orang memiliki persepsi yang berbeda-beda mengenai status. Ternyata Kei fokus pada perkataan Ayanokoji di bagian berpacaran dengan gadis imut, dan bertanya apakah ia imut. Ayanokoji menjawab ia tidak akan berpacaran dengan Kei bila Kei bukan gadis yang imut. Imut di sini bukan hanya sebatas penampilan, tapi dari kepribadian, sikap, suara, ataupun latar belakangnya. Mendengar itu, sudut bibir Kei sedikit terangkat. Tidak butuh waktu lama, Kei sudah kembali dengan 2 cangkir yang berisi kopi. Meskipun Kei mengatakan ingin minum teh hitam, entah mengapa minumannya berubah menjadi kopi. Mereka berdua pun meletakkan buku pelajaran di atas meja. Jika terjadi sesuatu yang tak terduga, mereka bisa mengelak dengan alasan sedang belajar. Setelah itu, mereka berdua menghabiskan banyak waktu untuk membicarakan hal-hal yang tidak penting. Dan tanpa Ayanokoji sadari, sedikit demi sedikit Ayanokoji mulai mengerti arti dari kasih sayang. Percakapan di antara mereka mulai berkurang sedikit demi sedikit. Suasana di kamar terasa berbeda dari yang sebelumnya. Jarak antara wajah mereka perlahan-lahan semakin berkurang. Tinggal sedikit lagi bibir mereka akan saling bersentuhan. Tapi momen itu dihancurkan dengan kejam oleh bunyi bel pintu. Kesadaran mereka pun kembali. Kei dengan cepat menjauhkan dirinya dari Ayanokoji. Sementara Ayanokoji bergegas mengecek siapa yang datang dan meminta Kei untuk tetap menunggu. Kei dengan gugup menganggukkan kepalanya. Melalui lubang yang terpasang di pintu kamarnya, hal pertama yang dilihat Ayanokoji adalah rambut berwarna merah. Dan pasti kalian tahu siapa itu. Dia adalah Amazawa. Kemudian Amazawa memanggil Ayanokoji dengan suara imut yang dibuat-buat. Tampaknya Amazawa tahu bahwa Ayanokoji mengawasinya dari lubang pintu. Ayanokoji perlahan melepaskan kunci dan membuka pintunya sedikit. Ayanokoji bertanya, bagaimana bisa Amazawa masuk ke asrama kelas 2? Amazawa menjawab kalau ia mengikuti kakak kelas yang akan kembali ke asrama. Ayanokoji kemudian bertanya apa yang diinginkan Amazawa saat ini. Amazawa beralasan kalau ia khawatir dengan kondisi tangan Ayanokoji yang terluka. Amazawa kemudian menyentuh kunci U dengan jari telunjuknya dan meminta Ayanokoji untuk membukanya. Sambil mempertahankan senyumannya, Amazawa mengarahkan matanya ke arah rak sepatu tempat Ayanokoji menyembunyikan sepatu Kei.
Sepertinya Amasawa menyadari ada orang lain di dalam kamarnya. Ayanokoji pun beralasan jika ini sudah larut malam dan meminta Amasawa untuk berbicara kepadanya besok. Kalau kedatangannya memang untuk melihat keadaan tangan Ayanokoji, seharusnya Amasawa akan pergi setelah mendengar perkataan Ayanokoji. Tapi Amasawa tidak berniat untuk pergi. Karena kebetulan Ayanokoji sedang sendirian, Amasawa minta dibuatkan makanan. Amasawa juga mengingatkan Ayanokoji kalau ia sudah bekerja sama dengan Sudo. Ayanokoji terpaksa mengikuti keinginan Amasawa. Tapi di sini Ayanokoji berbohong kalau saat ini ia kehabisan bahan makanan dan mengajak Amasawa untuk pergi membelinya bersama. Meskipun kencangnya dengan Kei akan berakhir, setidaknya Ayanokoji dapat menghindari masalah yang tidak perlu. Ayanokoji tidak ingin Amasawa tahu kalau Kei sering datang ke kamarnya. Tapi Amasawa malah meminta Ayanokoji untuk tidak menutup pintunya. Setelah mengatakan itu, Amasawa menghilang dari pandangan Ayanokoji. Beberapa detik kemudian, tangan kiri Amasawa sudah menenteng kantong plastik berisi bahan makanan. Tampaknya Amasawa sengaja meletakkan kantong plastik di lantai koridor yang berada di luar bidang penglihatan Ayanokoji. Rencana Ayanokoji telah gagal. Ayanokoji tidak menyangka Amasawa memiliki pemikiran tajam yang melebihi perkiraan Ayanokoji. Padahal sejak kejadian waktu itu, Ayanokoji sudah membuat banyak rencana. Tapi pada akhirnya Amasawa berhasil menghancurkannya. Amasawa langsung menyudutkan Ayanokoji. Amasawa tahu kalau Ayanokoji berbohong padanya agar ia tidak masuk ke kamar Ayanokoji. Amasawa juga mengetahui bila Ayanokoji saat ini sedang tidak sendirian. Karena Amasawa sudah mengawasi Kei sejak Kei pulang sekolah dari suatu tempat dan mulai mengambil tindakan setelah memastikan Kei masuk ke kamar Ayanokoji. Melihat Ayanokoji yang menyembunyikan sepatu milik Kei, Amasawa berpikir Ayanokoji melakukan sesuatu yang tidak-tidak. Tapi Ayanokoji membantahnya bahwa itu hanyalah tindakan pencegahan karena mereka belum memberitahu hubungan mereka kepada orang lain. Amasawa berkata kalau ia sudah mengetahui hubungan mereka. Jadi Ayanokoji tidak perlu berbohong kepadanya. Amasawa pun mengancam akan membeberkan hubungan Ayanokoji dan Kei bila Ayanokoji tidak membiarkannya masuk ke dalam. Ayanokoji berpikir akan lebih baik mengungkapkan hubungan mereka melalui mulut mereka sendiri dibanding dari mulut orang lain. Ayanokoji mengakui kekalahannya dan terpaksa membiarkan Amasawa masuk ke kamarnya. Sebelumnya, Ayanokoji sudah memberi sinyal kepada Kei bahwa tidak ada masalah. Amasawa melangkah masuk dengan wajah senang. Pandangan Kei dan Amasawa pun bertemu. Amasawa tersenyum lebar ke arah Kei. Di sisi lain, Kei memasang wajah masam. Amasawa berkata bahwa tidak baik bagi pasangan muda berduaan malam-malam di kamar dengan pintu terkunci. Kei berkata jika banyak pasangan lain yang melakukan hal seperti itu. Meskipun itu memang benar, tapi ketika Amasawa melihat Ayanokoji dan Kei, ia merasa mereka telah melakukan sesuatu yang tidak-tidak. Begitu tiba di ruang tamu, Amasawa langsung melihat ke arah tempat tidur. Melihat pakaian mereka dan juga tempat tidur yang masih terlihat rapi, Amasawa menyimpulkan bahwa sepertinya Ayanokoji dan Kei memang tidak melakukan hal yang aneh-aneh. Kei berkata itu tentu saja dan bertanya kenapa Amasawa datang ke sini. Amasawa berpikir Ayanokoji dan Kei sudah melakukan hubungan terlarang. Meskipun ini adalah topik yang kurang sopan, Amasawa dengan berani membicarakannya. Di sini Kei tidak memberi balasan. Malahan wajahnya menjadi kemerahan, bahkan lebih merah dari sebelumnya. Sepertinya Amasawa mencoba mengorek informasi mengenai hubungan Ayanokoji dengan Kei. Amasawa menyadari bahwa ia tidak bisa mendapatkan informasi dari Ayanokoji dan beralih mengarahkan pandangannya kepada Kei
untuk melihat reaksi Kei. Ayano Koji dengan tenang menjawab Amasawa bahwa hal tersebut dilarang dalam peraturan sekolah. Ayano Koji bermaksud menenangkan Kei yang terlihat sedikit panik. Amasawa mengatakan jika peraturan itu hanyalah sebuah formalitas, dan bila Ayano Koji pergi ke Toserba, ia akan menemukan alat kontrasepsi. Bahkan ketika Amasawa mencoba membelinya, karyawan toko seakan-akan berpura-pura tidak menyadarinya. Setelah mengatakan itu, Amasawa mengeluarkan alat kontrasepsi dari kantong belanjaannya dan meletakkannya di atas meja. Amasawa sepertinya ingin membuktikan kalau ia benar-benar membeli alat tersebut. Amasawa berkata bahwa itu adalah hadiah permintaan maafnya. Ayano Koji bertanya kenapa Amasawa harus meminta maaf. Karena Ayano Koji tidak ingat Amasawa sudah melakukan hal yang salah. Di sini Amasawa meminta Ayano Koji untuk berhenti berpura-pura bodoh. Kalau salah satu penyebab luka di tangan kirinya adalah ulah dari Amasawa. Kei terkejut mendengar pernyataan Amasawa, karena sejak awal Ayano Koji tidak pernah membahas tentang penyerangan yang dilakukan Hosen padanya. Sebenarnya Ayano Koji ingin Kei tetap diam. Reaksi Kei sama saja memberikan informasi kepada Amasawa. Dari situ Amasawa bisa mengetahui seberapa banyak yang diketahui Kei dan juga kelayakan Kei untuk diajak berbicara. Amasawa berkata jika Ayano Koji salah paham tentangnya. Amasawa menjelaskan ia bukanlah musuh Ayano Koji. Ayano Koji tentu saja tidak percaya dengan perkataan Amasawa. Seandainya Amasawa tidak melakukan kontak dengan Ayano Koji, kejadiannya akan sangat berbeda. Hosen pasti sudah memikirkan cara lain untuk mengeluarkan Ayano Koji. Tapi karena keterlibatan Amasawa, persentase keberhasilan rencana Hosen semakin meningkat. Walaupun begitu, Ayano Koji mengakui alasan ia bisa mengetahui tindakan yang akan dilakukan Hosen karena petunjuk yang ditinggalkan Amasawa. Amasawa juga bertanya apakah saat ini Ayano Koji meremehkannya terkait kata-katanya barusan yang terdengar sangat konyol. Ayano Koji berkata bahwa ia tidak meremehkan Amasawa. Ayano Koji hanya sedang menilai Amasawa saat ini. Dari cara berpikir Amasawa, wajar jika Ayano Koji mengira kalau Amasawa adalah siswa yang dikirim dari Waitroom. Dan bila itu memang benar, ini sama saja seperti mengungkapkan identitasnya. Atau mungkin Amasawa seperti Sakayanagi yang mengasah kemampuannya sendiri di luar Waitroom. Bagaimanapun, Ayano Koji harus meningkatkan kewaspadaannya terhadap Amasawa. Kei yang sebelumnya terdiam akhirnya mulai bicara maksud Amasawa yang berencana mengeluarkan Ayano Koji. Meskipun Ayano Koji sudah memberitahu Kei tentang luka di tangan kirinya, tapi Ayano Koji tidak menceritakan secara detail penyebabnya. Melihat reaksi Kei yang sangat panik, Amasawa menunjukkan senyuman aneh dan bertanya pada Ayano Koji, apakah Ayano Koji tidak memberitahu Kei tentang kejadian tersebut, dan bagaimana dengan hadiah 20 juta poin. Amasawa sengaja membahas topik ini dan menggunakannya sebagai kesempatan untuk mengetahui lebih jauh hubungan Ayano Koji dan Kei. Amasawa tiba-tiba bilang ia ingin minum sesuatu. Ayano Koji pun meminta Kei untuk membuatkan secangkir kopi. Kei lalu bertanya kenapa harus ia. Ayano Koji pun berkata kalau Kei tidak mau melakukannya, maka Ayano Koji yang akan membuatnya. Dan sebagai gantinya, Kei harus menemani Amasawa. Dengan raut wajah yang tidak senang, Kei memilih untuk membuatkannya, daripada harus berduaan dengan iblis kecil seperti Amasawa. Dan sekarang tinggal Amasawa dan Ayano Koji berdua di ruang tamu. Amasawa melihat buku yang terletak di atas meja dan beranggapan buku-buku tersebut terlihat sangat aneh. Ayano Koji membenarkan perkataan Amasawa. Tidak ada gunanya lagi berpura-pura, karena Amasawa telah mencurigai mereka dari awal. Amasawa pun menjawab salah satu pertanyaan yang ada dan menulisnya ke dalam buku catatan kosong, yang ternyata milik si Kei.
Kei yang menyadari tindakan Amasawa pun menampakkan wajahnya dari dapur dan memperingati Amasawa. Amasawa kemudian membisikkan sesuatu ke telinga Ayanokoji kalau pacar Ayanokoji sangat pemarah. Dan untung saja Kei tidak melihatnya. Jika tidak, ini akan menjadi masalah besar. Kei pun kembali dari dapur dengan membawa secangkir kopi sambil menunjukkan wajah yang tidak senang pada Amasawa dan memberikan minuman yang diinginkan Amasawa. Amasawa mengucapkan terima kasih dan tersenyum sedikit. Namun Amasawa segera berdiri tanpa meminum kopinya. Amasawa beralasan karena telah memberikan sesuatu sebagai permintaan maaf, jadi sudah waktunya ia pulang. Dan meminta Ayanokoji untuk menggunakan bahan-bahan makanan yang sudah ia beli untuk memasak makanan yang Ayanokoji suka. Setelah mengatakan itu, Amasawa berbalik dan bersiap-siap untuk pergi. Kei sangat kesal dengan tindakan Amasawa. Sebenarnya apa maksud Amasawa memintanya membuatkan kopi, tapi tidak diminum sama sekali? Amasawa berkata sebenarnya ia tidak keberatan bersantai di sini lebih lama. Tapi apakah Kei tidak masalah dengan keberadaannya? Meskipun ragu, Kei berkata ia ingin Amasawa pergi dari sini secepatnya. Amasawa pun pergi dari kamar Ayanokoji. Setelah kepergian Amasawa, Kei langsung meminta penjelasan Ayanokoji tentang hadiah 20 juta poin. Sebenarnya alasan Ayanokoji tidak menceritakannya pada Kei bukan karena ingin merahasiakan hal tersebut, tapi Ayanokoji tidak ingin membuat Kei khawatir. Ayanokoji memutuskan untuk memberitahu Kei tentang kejadian tersebut. Terhitung dari pertengahan bulan April kemarin sampai pertengahan bulan Juni, kehidupan sekolah Ayanokoji berlangsung seperti biasanya tanpa adanya ujian khusus baru. Sejauh ini, Ayanokoji belum melihat pergerakan siswa Wetrum yang mengincarnya, ataupun bahaya-bahaya di sekitarnya yang bisa membuatnya dikeluarkan dari sekolah. Satu-satunya hal yang merepotkan yang terjadi adalah kunjungan Amasawa yang membuatnya gagal berciuman dengan Kei. Meskipun hubungan Ayanokoji dengan Kei sudah semakin dekat, masih ada dinding tak terlihat yang seakan memisahkan mereka berdua. Tapi Ayanokoji percaya seiring berjalannya waktu, Kei dengan sendirinya akan merobohkan dinding itu dan hubungan mereka akan bergerak ke tahap yang lebih alami. Musim semi mulai berganti ke musim panas. Setelah menjalani kehidupan sekolah dalam waktu yang cukup lama, ada beberapa topik yang sering Ayanokoji dengar. Itu adalah topik tentang musim apa yang paling disukai dan tidak disukai. Setelah merasakan keempat musim di sekolah ini, Ayanokoji berpikir kalau musim yang paling ia sukai adalah musim panas, karena langit biru paling terang pada musim itu. Ketika Ayanokoji sedang berjalan menuju sekolah sambil menatap langit, Ayanokoji mendengar suara seseorang yang memanggilnya dari arah depan. Orang itu adalah Nanase. Ayanokoji tidak menyadari keberadaan Nanase karena terlalu fokus memandang langit. Tapi sepertinya Nanase sudah mengamatinya dari tadi. Nanase pun berdiri di sebelah Ayanokoji dan ikut memandang langit. Nanase memulai pembicaraan dengan meminta maaf kepada Ayanokoji atas perbuatannya waktu itu, dan bertanya apakah Ayanokoji dendam terhadapnya. Ini adalah pertama kalinya mereka saling berbicara setelah kurang waktu 1,5 bulan dari kejadian penyerangan Hosen. Meskipun mereka sempat berpapasan sebelumnya, Ayanokoji berkata bahwa tidak ada alasan bagi dirinya untuk menaruh dendam pada Nanase. Lagi pula, Nanase melakukan itu karena ujian khusus. Selain itu, Nanase juga mencoba untuk melindunginya dengan berdiri di depan Ayanokoji tanpa memikirkan bahaya yang dihadapinya. Ayanokoji juga bertanya apakah ujian khususnya sudah berakhir, sebab Ayanokoji tidak mendengar apapun tentang batas waktunya. Nanase menjawab batas waktunya sampai semester kedua dimulai. Dengan kata lain, ujian khusus itu masih akan terus berlangsung dalam waktu yang cukup lama.
Nanase bertanya apakah Ayonokoji khawatir karena sampai saat ini mereka tidak melakukan kontak dengannya. Ayonokoji tidak menyangkalnya. Ayonokoji khawatir mereka merencanakan sesuatu di belakangnya. Terlebih lagi, sikap tenang Nanase dan Hosen selama 1,5 bulan ini terasa mencurigakan. Jika dilihat dari kejadian sebelumnya, Nanase yakin tidak mudah untuk mengeluarkan Ayonokoji dari sekolah. Lagi pula, Ayonokoji sudah mengetahui tujuan mereka. Akan sulit bagi mereka untuk menyudutkan Ayonokoji sekarang. Ayonokoji bersyukur bahwa Hosenlah yang bergerak untuk mengeluarkannya. Dikarenakan Hosen adalah salah satu siswa yang menarik perhatian banyak orang. Karena rencana Hosen telah gagal, pasti para siswa yang lain akan berpikir untuk tidak sembarangan bertindak tanpa persiapan yang matang. Karena alasan itulah sampai sekarang siswa kelas 1 belum ada yang bergerak lagi untuk menyingkirkannya. Ayonokoji merasa itu sepadan dengan luka yang ia peroleh. Berhubung mereka akan pergi ke sekolah bersama, Ayonokoji memutuskan mengubah topik pembicaraan menjadi kehidupan sekolah. Ayonokoji berkata bahwa Nanase kelihatan sudah terbiasa dengan sekolah ini, dari cara berbicara dan sikapnya yang jauh berbeda dari dirinya yang sebelumnya baru masuk sekolah. Nanase mengatakan jika teman-teman sekelasnya termasuk dirinya sudah mulai memahami situasi yang terjadi. Dan mereka baru saja menyelesaikan ujian khusus kedua mereka pada akhir Mei kemarin. Meskipun siswa kelas 1 belum lama di sekolah ini, tapi sudah ada satu siswa yang keluar. Seorang siswa laki-laki dari kelas E. Ayonokoji dapat mengetahuinya karena nama siswa itu menghilang dari daftar OAA. Dan ternyata siswa itu memiliki kemampuan akademik A. Kemungkinan siswa itu telah melanggar aturan dan menerima penalti. Karena kejadian tersebut membuat Nanase sadar bahwa ia harus menjalani kehidupan sekolahnya tanpa penyesalan. Karena teman-teman yang tertawa bersama mereka bisa saja pergi keesokan harinya. Ayonokoji kemudian bertanya, bagaimana posisi kelas 1D setelah ujian berakhir? Nanase menjawab jika hasilnya tidak terlalu bagus. Pada ujian pertama, mereka berada di posisi terakhir, dan di ujian kedua, mereka di posisi ketiga. Nanase berkata kalau Hosen sudah bersikap lebih dewasa daripada sebelumnya. Dan berkat Ayonokoji, Hosen menjadi terobsesi untuk melawan siswa kelas 2. Meskipun sampai sekarang, kelas 1 dan kelas 2 baru satu kali melakukan ujian khusus bersama dalam bentuk hubungan kerjasama. Tapi jika seandainya kebijakan Nagumo disetujui oleh pihak sekolah, hari di mana mereka saling bersaing tidak lama lagi akan terjadi. Nanase mengingatkan Ayonokoji, jangan sampai ada penyesalan dalam kehidupan sekolahnya. Kata-kata Nanase seolah menyiratkan bahwa kehidupan sekolah Ayonokoji tidak akan berlangsung lama. Tentu saja Ayonokoji tidak bisa membiarkan hal itu terjadi. Nanase puas mendengar jawaban Ayonokoji dan pergi meninggalkan Ayonokoji.